memanggil Mustawa, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak berdoa padamu, Sulasmono selaku Tinggi sekaligus nanti sebagai narasumber dalam forum diskusi ini. lahirkan profil pelajar Pancasila. Perlu saya sampaikan sebelum mulai, yang ini ada dua narasumber yang akan mempresentasikan materi, walaupun sama karena ini sebuah persyaratan sehingga harus tetap dijaga. Jadi nanti tekniknya izinkan Bapak Sulasmono dan Bapak Eko selaku CGP asal SMK untuk presentasi berkaitan dengan visi sekolah dan kata perubahan yang dilakukan beliau berdua. Nanti secara bergiliran karena hari ini muncul komunikasi dari negara hari ini ada pengurus di sekolah beliau pimpinan di tempatnya lahirkan profil pelajar Pancasila. Saya Belajar bergerak berbagi untuk negeri, pagi ini Sulasmono yang akan presentasi terlebih dahulu. Saya menunggu berikutnya marilah pertemuan diskusi kali ini kita buka dengan doa. Mohon perkenan Bapak Ibu pengajar bangsa. Tapi kalau dilihat nanti semuanya ustaz beda dengan kami di sekolah umum biasa. Semoga yang biasa memandu doa berkenan ke memimpin doa pembuka aktivitas diskusi kali ini sebelum kita berlanjut pada sesi yang berikutnya. Kuatkan tekad, kuatkan hati, demi memanggil Mustawa, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Mari kita simak merenung dengan kepala berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga sebagai amal ibadah kita, dan semoga apa yang kita hasilkan dari diskusi kita pada hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah sehingga bermanfaat bagi beberapa kita. Mari kita berdoa dan kita sama-sama dengan Indonesia. Al-Fatihah. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi Terima kasih Pak Eko. negeri. Mohon izin Bapak Ibu, kalau 1 bulan yang lalu saya di sini mungkin belum memperkenalkan diri sehingga saya hanya menanya Bu Yuyun, Pak Eko, dan Pak Sulasmono. Asal itu baru hari ini kita masih sakit waktu itu saya baru bertemu pimpinan hari ini. Selanjutnya mohon perkenan Bapak pimpinan SMK Al-Maliki untuk menyampaikan sambutan di forum diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh calon ibu Angkatan 9 Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti
bergerak menghamba pada murid. Kreatif merancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada ibu pertiwi. utamanya faktor pendidikan juga yang jelas meningkatkan kualitas Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, bergerak maju berpendidikan. Bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selanjutnya, Belajar bergerak berbagi untuk Bapak Ibu, negeri, saya lebih Anton. bakti pada ibu Perannya itu Anton Anton. Itu jalannya Anton Anton. Ya, seperti langsung. Ya, saya asal muasal dari SMP 2 Kelaka selaku pengajar praktek. Ini di antara 9 ini adalah penugasan saya yang kedua kalinya. Sebelumnya saya pengajar praktek di Angkatan Pertaniannya di Kabupaten Lumajang. Ini penugasan yang kedua. Alhamdulillah di penugasan yang kedua saya bisa ya sudah. Kalau sebelumnya di Angkatan 5 saya hanya mendampingi di Suri, di ladang, di pabrikan gitu aja. Sekarang saya bisa jalan-jalan ke 3 kecamatan, mulai Ranwiyoso sampai di wilayah yang tidak ada sinyal sampai yang sinyalnya sangat kuat. Bapak Ibu, presentasi yang akan diajarkan Pak Sulasmo ini nanti mohon dicermati karena ini saya yakin sesuatu yang baru. Kalau Bapak Ibu di PPG kalinya tiap hari, bahkan tiap hari, hanya itu dari minggu. Kalau di beberapa dari seminggu cuma 3 kali maksimal. Di sebenarnya lebih ringan. Bapak Ibu, pendidikan di guru penggerak ini adalah pendidikan yang paling komplit ilmunya. Selama saya 26 tahun menjadi guru, yang pernah saya ikut pelatihan, jadi pendidikan yang paling komplit. Hanya persyaratan sekarang untuk bisa menjadi pimpinan sekolah itu salah satunya adalah bersertifikat guru penggerak, salah satunya. Jadi pengawas salah satunya juga harus bersertifikat guru penggerak. Bersertifikat guru penggerak ini adalah golden ticket bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan menikmati PPG dalam jabatan. Kalau sudah masih dapat itu yang PPG-nya dalam jabatan. Tapi kalau adik-adik yang baru lulus belum masuk Kapolri, silakan daftarnya disarankan langsung ke yang Prajabaran. Banyak informasi tetapi tidak dipahami. Jadi kalau di PPG Prajabaran itu baru lulus sudah langsung daftar aja. Lulus, dinyatakan lulus, kuliah setahun dan sebagainya itu di situ. Nah, sehingga jadi guru sudah harus punya pegangan sertifikat sertifikat pendidik
Kalau dulu akta mengajar, sekarang pegangannya adalah sertifikat pendidik. Oke, saya tidak akan berpanjang kata, itu pengantar saja supaya panjenengan juga bisa paham nanti dengan aktivitas yang akan kita jalani. Pengantar yang kedua, selama ini visi sekolah itu cenderung ditulis turun-temurun, pakai ilmu turun-temurun. Jadi kalau 10 tahun lalu visinya misalnya seperti visinya ternyata bisa nanti mengajunya di sini yang akan dipresentasikan Pak Sulasmono maupun Pak Eko nanti. Oke, bagaimana? Maka saya silakan Pak Sulasmono untuk mempresentasikan materi visi sekolah dan prakarsa perguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru, teman-teman semua yang mendukung kami di mana kalian yang bekerja dengan pada masa mudah-mudahan kami semua bisa berjalan sampai dengan kami masih belum separuhnya, mungkin masih ada saya atau bisa dan sekarang tapi harus kita lakukan. Lalu Bapak Ibu saya sebelum kita masuk ke materi kita bahas ini, saya minta untuk berdasar seperti itu konsentrasi pada usaha. Kemudian nanti bisa konsentrasi dan lebih kita. Dan berhasil sekalian yang hebat. Di sini ada dua seperti cuma cerita yang bermasalah. Karena itu saya coba panjangkan pikirkan angka 1 sampai 10 itu saja. Udah kan? Apa 1, apa 2, apa 3, apa 4, pokoknya angka 1 sampai 10. Jelas antar dulu bisa. Sekarang simpan kata itu yang Bapak Ibu simpan. Kemudian langkah kedua, angka tersebut dipanjangkan tambahkan dengan angka 5. Angka yang disebutkan tambahkan dengan angka 5. Sudah? Dan kemudian hasilnya panjangkan kurangi dengan angka 2. Konsentrasi ya salah. Kemudian hasilnya lagi panjangkan tambahkan dengan angka 4. Sudah ketemu jawabannya? Sudah? Sudah hasilnya panjangkan kurangi dengan angka pertama tadi panjangkan pikirkan. Tapi Bapak Ibu itu angka berapa pertama tadi? Sudah kita maksudnya? Sudah. Sekarang tambahkan angka itu dengan 3. Kita maksudnya? Dan saya tahu jawabannya. Jawabannya adalah angka 10. Ya, 10. Tuh. Betul? Tak bisa, saya juga kurang tahu. Silakan nanti guru matematika mungkin ada yang lebih logika bagaimana jawabnya ini. Yang jelas angkanya jawabannya akhirnya itu adalah 10 dengan berbeda-beda dasar. Nah, ternyata hasilnya ada 10. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai ilustrasi kita dengan berbagai macam-macam keinginan bisa jadikan satu visi sekolah kita. Seperti itu ya. Itu sebagai awal saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan konsentrasi kita terhadap materi pembelajaran kali ini. Bapak-bapak sekalian,
sekalian, saya kira sudah konsentrasi. Berikutnya kita pada hari ini sebenarnya diskusi utama adalah kesetaraan visi ya. Bagaimana nanti proses bagaimana asal-asalan ya kan. Tapi nanti kita akan dirumuskan juga dengan berbagai cara. Di antaranya di sini ada alur berpikir namanya inquiry apresiatif atau IA. Kalau di Canva itu ada AI, kalau kita ada IA. Ini saya tanda ini ya. Berikutnya tujuan dari diskusi ini adalah melalui diskusi ini nanti Bapak Ibu atau kita semua dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan-tujuan yang berpihak kepada murid dengan tepat. Ya. Kemudian kedua, melalui diskusi ini nanti kita bisa uruskan visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian juga nanti kita akan pelajari bagaimana cara menyusun visi melalui kajian untuk bahasa berbasis. Setelah kita tahu nanti dari bahasa kajian ini, kita sudah tahu bahwa nanti program-program akan kita laksanakan dan nanti pada intinya nanti bisa menggunakan visi yang sudah kita terapkan. Jadi seperti biasanya ada kesepakatan bersama apakah itu fokus biar Bapak Ibu nanti materi bisa disampaikan dengan baik. Kemudian menghargai teman itu artinya saling menghargai. Kemudian itu adalah saya bisa senang ya. Senang dapat video baru dari guru dan calon guru kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai mencoba masuk ke materi visinya. Ya. Apa itu visi? Ada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan saya diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar? Kita dari muslim juga anak-anak kita juga pernah ditanya. Pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Yang tadi dalam semangat karena proses ini digeluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dijaga atau tidak. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kita pandang kita depan. Karena apa? Anak cucu kita itu disiapkan untuk masa yang tidak sama dengan kita. Tidak kan kita sama. Maka kita siapkan bagaimana kita itu kita bekali dengan keterampilan nanti bisa siap di masa depan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa berpikir ya, dengan kasih Bapak Ibu sendiri. Itu kira-kira anak-anak saya sebagai guru, apa sih yang ingin kita inginkan untuk anak didik kita ini? Ya, sehingga kita jelas ada juga pembelajaran yang akan mempengaruhi di dalam pembelajaran kita tadi. Jadi sudah kita punya anak-anak, mau diapakan nanti anak didik kita? Akan jadi seperti apa anak didik kita? Ini salah satu tugas di kalau berpikir saya yang kemarin 21 kita diarahkan berimajinasi berharapan hayalan bagaimana nanti murid kita. Di sini saya menggambarkan anak saya itu bisa bertapa, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, berpikiran global, berbudaya sains, berteknologi, berjiwa kewirausahaan. Ini adalah harapan kita ke depan untuk saya juga melihat kemarin Pak itu buat bisnis sebagai Nah, sekarang ini ada kata-kata yang dapat dirumuskan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa nanti akhirnya kita akan menuju kepada sebuah visi. Nah, ini saya kasihkan lembar kerja. Ya, karena ini bagi kita tahu harapan Bapak Ibu sekalian tentang individu jelas kita. Yang pertama yang ada kalimatnya, saya menginginkan murid yang bagaimana. Seperti kata-kata dia. Nah, nanti bisa nanti ini di sini ya. Apa bunyi biasa? Apa bunyi?
Nah, kalimat yang tidak berarti prestasi, lahirkan profil pelajar kalimat lupa ya. Jadi kalimat yang perlu kita lengkapi ini adalah dasar nanti kita akan menggunakan visi kita. Ya. menjalin kolaborasi. Dan menggunakan visi kita pertama dan merumuskan kalimat lupa. Nanti kita akan arahkan lagi ke pemikiran tentang apresiasi itu tidak apresiasi. Bisa Bapak Ibu satu ya. Kira-kira apa yang diberikan Bapak Ibu sekalian tentang kurikulum kita SMK ini depannya? Bebas ya. Bebas untuk menentukan bagaimana nanti gambaran kurikulum kita. Ini latihan. Dan nanti pada nanti kita akan buat visi masing-masing dulu. Dan tapi intinya nanti masing-masing dulu bisa mengatur pada visi sekolah. Seperti itu ya. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara membuatnya. Sehingga nanti visi kita itu di asal-asalan itu kita buat. Ya. Silakan bisa dicoba untuk membuat pertama saya memikirkan kurikulumnya bagaimana. Ya. Saya inginnya mulai dari bertakwa, beriman dan sebagainya itu silakan lanjutkan tulis. Kemudian yang kedua, dalam bahwa kurikulum adalah identik. Ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan identik. Ya. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa kemudian yang itu saya dan wilayah di sekolah saya saat ini yaitu yang terhadap saya dan wilayah di sekolah saya paham. Bingung ya? Masih bingung? Bingung? Bisa saya kasih contoh yang punya saya sehingga nanti bagian bisa tanya dulu atau saya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk Sambil diangkat-angkat ya, bisa kasih contoh yang sudah saya kemarin. pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif Ini yang kami pertama, saya minta sebagai anak seperti ini. Jadi 5 tahun ke depan, saya minta seperti ini. tingkatkan prestasi, lahirkan Kemudian yang ini yang kesekian. Ini contohnya saya. Jadi saya minta benar-benar yang bagaimana nanti depannya. Depannya Indonesia. Oke, yang pertama itu juga. Kemudian saya yang pertama, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua itu, saya percaya bahwa ini adalah saya ini seorang sosok yang punya kemampuan atau pengalaman berbeda sehingga harus mampu memberikan potensi terbaik yang ada pada murid untuk dikembangkan sehingga nanti murid dapat menemukan keselamatan dan kebahagiaan. Saya percaya seperti itu. Dia punya perbedaan, dia punya potensi seperti itu. Itu tidak dikandungkan di sini. Kemudian yang berikutnya, di sekolah saya mengutamakan pengembangan budi pekerti Allah. Ini saya sudah ada kebiasaan dan sebagainya. Kemudian juga pengembangan daya pikir intelektual murid, kemudian pengembangan kata-kata itu. Ini di sekolah saya. Nah, kemudian yang berikutnya contoh mungkin nanti ada beberapa misalnya. Kemudian pengembangan kemampuan abad 21. Nah, kemudian ada pertanyaan ini, murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya hanya begini, mereka adalah pemilik masa depan, pemimpin di masa depan dan sadar bahwa mereka akan hidup di dunia tidak akan sama dengan apa yang terjadi saat ini, sehingga mereka sadar betul pentingnya belajar menentukan perubahan zaman di masyarakat datang. Nah, saya merasa sangat betul itu sebagai besar atau sebagai pokoknya bisa kemudian berikutnya saya terbulan di sebelah saya yakin untuk mampu mendidik murid yang bergerak kepada murid dan mengikutinya sesuai dengan kondisi alam dan kondisi zaman sehingga murid menemukan keselamatan dan kebahagiaan.
bisa dalam kesatu berantakan. Kemudian yang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa setiap murid mempunyai potensi yang berbeda. Yang kedua, berhak mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, berhak mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian yang guru harus berpihak kepada murid. Yang kedua, harus menuntun, bukan menuntut. Nah, ini saya bukan menuntut tapi bukan menuntut, bukan menuntut. Kemudian yang ketiga, bahasanya ingat sosok keluarga, ingat keluarga jasad, ini yang isi-isi kalimat yang tadi. Ya, gue bisa dulu. Kemudian kita masuk ke tugas selanjutnya. Kita memberikan menulis kata. Tidak, ini terbatas saja. Karena memang diskusi nanti bisa memiliki dari harapan-harapan itu dari diskusi semua. Ya. Nanti mungkin bisa letak satu-satu atau begitu kurang lebih hasil pemilihan dan sudah selesai bisa dibacakan nanti apa kemudian nanti bisa belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar berbagi untuk perasaan dan kesatuan mereka dalam pendidikan masing-masing, sehingga apa yang telah pada hari belajar mengajar itu sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah ingin dicapai. Karena selama ini kita dapat misi yang merupakan ditulis dan belum ada negara-negara terus saya belum nanti sudah bagus saja. penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Ini masih waktu satu masih ada beberapa minggu itu ada separuh ini ya masih perempat ya. Jadi yang modul sekarang yang saat ini modul 1.3 ya, 1.4 nya itu sudah mulai budaya positif dan kesehatan tadi ya. Jadi akan juga kita sama ini sudah bagus ya. Nah, bagus juga untuk di bagus ya. Itu ya. Ya. Iya, coba Ajis yang sudah selesai bisa diberikan hasil daripada merumuskan kalimat berupa kalimat yang tidak lengkap tetapi tidak. Coba Ajis disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melengkapi kalimat berupa. Tapi saya tanyakan kalimat berupa kalimat yang belum ada. Kalimat kedua saja. Baik, saya bacakan hasil dari pengisian kalimat lemak saya. Kita memimpikan murid yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Kita percaya bahwa murid adalah
Kita percaya bahwa murid adalah memiliki minat dan bakat atau potensi yang tersembunyi yang berbeda-beda. Di sekolah kita mengutamakan pemberian akhlak dan budaya yang luhur. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kodratnya sebagai siswa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing siswa-siswa tersebut untuk mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing. Kita dan warga di sekolah ini paham untuk membimbing siswa untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Butuh perjuangan. Ya, terima kasih untuk Agis ya. Terima kasih untuk pendapatannya ya. Dari mungkin hasilnya satu lagi dari ibunya dari bisa dari ibu ada. Punya kasih punya banyak ya. Ini muridnya banyak sehingga belum selesai. Kalau banyak ikan ya. Saya sendiri ya. Kita mendidik murid-murid yang rajin disiplin serta beriman dan bertakwa. Kita percaya bahwa murid adalah kiai individu yang harus seperti agama bertakwa dan tetap sholat. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan akhlak dan pendidikan yang luhur. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah syarat utama untuk bersama-sama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kamu mendidik murid menjadi individu yang soleh, alas mulia serta bertanggung. Kita dan mereka di sekolah ini paham bahwa setiap anak atau murid memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu dulu. Saya ambil satu yang bisa diberikan ya. Dari masing-masing kategori dan mereka. Ya. Saya bisa berkesimpulan impian kita benar-benar itu banyak sekali ya. Impian itu bagus sekali, harapan kita ke depan itu Jawa Timur yang bekerja itu sangat bagus sekali ya. Dengan murid-murid yang berprestasi sesuai dengan bakat dan bidangnya ya. Kemudian artinya yakin bahwa takdir itu punya perbedaan, punya bakat dan minat yang masing-masing ya. Kemudian kita mendapat akhlak dan murid betul-betul akan mengenyang ilmu serta saya bisa tetap. Kemudian guru dan tim bahwasanya bisa diberikan baik ya. Kali ini nanti kita akan coba masukkan ke visinya, ke visi sekolah. Ini kali keempat ya. Jadi kalau sudah kita punya anak-anak yang seperti ini ya, harapan seperti ini, bagaimana cara kita mengenalnya? Kita lanjutkan videonya. Setelah kita sudah mendata anak-anak itu, ada beberapa alur hidup kita dalam mengolah kita. Kita akan merumuskan visi kita berjalan nanti. Kemudian dari situ kita ada alat yang namanya inquiry apresiatif, itu nanti saya bisa ceritakan, sehingga nanti akan melahirkan perubahan-perubahan dalam pembelajaran kita. Nah, ini yang dimaksud dengan alih berpikir dalam melakukan berpikir secara inquiry apresiatif. Apa yang dimaksud dengan inquiry apresiatif itu? Sebuah pendekatan kolaboratif dalam rangka perubahan yang berbasis kekuatan dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang terjadi. Yang kita identifikasi yang baik saja. Ya. Yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya serta berubah strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita mengidentifikasi yang baik-baik saja. Kenapa? Karena yang baiknya akan belajar budaya masyarakatnya. Kalau kita fokus pada satu dijelekan tidak akan pernah maju dia. Energi kita akan habis untuk menginginkan hal yang jelek itu. Habis pikiran kita. Itu anak senakal habis. Ya, lebih kita alihkan energi kita, investasi kita ke hal yang baik.
positif. Ya, kalau positif juga nanti tertanam nanti kenapa kan? Ya, seperti sudah tidak berkenan. Ini namanya berpikir harus secara intelisiatif. Kita lakukan. Maksud dari ini apresiatif adalah untuk memungkinkan komunitas di sekolah melakukan kreasi atau kolaborasi yang berangkat dari aset yang dimiliki sehingga lebih kontekstual. Aset berarti kemampuan kita. Nah, kita sudah berangkat nanti banyak mereka di sekolah apa. Hal-hal positif di sekolah kita apa? Itu berguna, itu namanya aset. Nah, kemudian kita lakukan. Itu apresiatif. Ya, nanti akan kita masuk ke apa ini alur petugas secara bertiga. Siapa saja yang akan terlibat di sini? Kita ada kepala sekolah, guru, murid, orang tua dan pembantu pendidikan. Ya, apa yang dibaca bisa kita terangkan apa yang dibaca. Jadi pemikiran visi-visi kita sudah kita nanti kita harapkan kita ke depan kita akan nanti terapkan di baca. Ya. Nah, fokus utama dari fokus kita tiap hari ini itu adalah murid dan murid. Ya, kita objek kita, ya sasaran kita adalah manusia, murid kita. Ya, bagaimana kita nanti jadi yang baik seperti yang sudah kita inginkan, yang sudah kita tulis di nanti di kantor rumahnya. Jadi nanti pokoknya kita harus melakukan murid. Nah, ini visi yang kemarin dulu ya, kemarin sudah kita tulis dan kita sepakati bahwa visinya adalah terwujudnya generasi yang berilmu, berakhlak, berpikir global dan mandiri. Jadi kita akan coba menganalisis melalui baca dia. Ini misinya, misi ini sudah dicatatkan kemarin. Ya, misinya adalah menumbuhkan dan meningkatkan kebayaran, kenormalan dan kebiasaan dan nilai yang diciptakan kebangsaan, kemanusiaan dan kebersamaan agar menjadi sumber kreatif dalam bersikap, berperilaku dan pola pikir. Yang kedua, mengoptimalkan pembelajaran serta menumbuhkan budaya bersama guna meraih prestasi maksimum di bidang akademik dan akademis, dan ketiga memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler sebesar menjadi potensi dan penyaluran minat bakat. Ini umumnya belajar, visioner, disiplin dan berhikmat. Ini mungkin salah satu yang kemarin sudah kita sepakati sebelumnya. Kemudian di slogannya semangat keren, kalau sebelumnya semangat keren habis, sekarang diganti dikurangi semangat keren juga. Ya, kreatif, egaliter, religius, elegan dan SMS. Nah, ini punya saya ya, visi jalan kehidupan saya ini terwujud generasi tangguh yang berdua berangkat berpikir global. Dan ini adalah dasarnya dari visi sekolah kami. Kemudian kita lanjutkan, nanti ada diskusi di diskusi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tentang intuisi apresiatif, lanjut. Nah, dari intuitif itu, nah kita akan coba memberikan perubahan, ya, melalui baca. Saya pikir ini yang kemarin PPK sudah kita melakukan baca. Ternyata belum dapat tulis sama aku ya, belum kalau itu berarti hari ini saya akan kasih tahu bagaimana kita menyusun perubahan perasaan melalui pendekatan mengenai baca diri apresiasi. Baca ya dari huruf B, A, B juga asing tapi dari kita nggak asing. Kita lanjutkan. Nah, secara umum baca itu singkatan, nah, itu dua pertanyaan atau kemudian kedua ambil pelajaran A, kemudian B gali I, C jabarkan rencana dan
atur eksekusi gajah. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah berikut pertanyaan utama. Pertanyaan ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu ditulis 1 atau 2 pertanyaan. Oke, kemudian kedua ada ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau negara yang akan dijadikan. Jadi ini mencari pelajaran dari yang sudah terjadi. Ya, yang kedua itu ambil pelajaran. Kemudian berikutnya tadi itu dari mimpi atau harapan kita ya, berupa narasi keadaan ideal jika perasaan perubahan itu terwujud. Nah, bagus itu idealnya seperti apa menurut saya ya. Kemudian yang digambarkan pertama yaitu identifikasi tindakan yang akan dilakukan nanti. Jadi perubahan itu kita rencanakan ada di JIM. Saya harus begini itu adalah pertanyaan. Yang setelah itu atur eksekusi, yaitu gabung transformasi rencana menjadi kenyataan. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah benar-benar poin-poinnya ketika kita membuat ketika sekarang itu administratif melalui gajah. Ya. Sudah kita temukan tadi antara pertanyaan, ambil pelajaran dan meneliti. Ini alurnya proses inquiry gajah semua terpadu ya. Ujungnya nanti kita akan ke profil pelajaran Pancasila ya. Nah, sekarang ini saya kasih contoh perubahan prakarsa perubahan ya. Saya berprakarsa pembelajaran menyenangkan berbasis digital. Nah, makanya saya sudah IMB ya. Jadi saya prakarsa perubahannya berbasis digital. Nah, karena proses seperti itu. Nah, bagaimana pembelajaran saya nanti selalu dibaca. Jadi yang salah saja nanti mungkin berubah. Jadi menyelesaikan yang target kita. Nah, bagaimana prakarsa perubahan yang saya terapkan? Ini contoh saya. Nah, ini prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan. Nah, pembelajaran menyenangkan berbasis digital atau teknologi. Kenapa hal ini? Karena memang kita sebagian besar yang sering menggunakan ini belajar mungkin tidak banyak ya, tidak banyak pembelajaran. Yang mungkin juga ada terbatasnya kemampuan kita, atau juga terbatasnya fasilitas juga ya, sehingga tidak semuanya mungkin menggunakan IT. Dan itu dari kerja kami yang pertama adalah dua pertanyaan utama. Pertanyaan saya begini, dengan prakarsa perubahan pembelajaran menyenangkan berdigital, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan berbasis digital? Itu pertanyaan saya bukan di kan bagian dengan B. Kemudian tindakan atau berikutnya adalah bagaimana saya menjawab itu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejauh mungkin ada teman yang tahu bagaimana apa bagus, bagaimana pas poin yang bagus itu kan semua berbagai segi ya. Itu adalah bagaimana kemudian mencari referensi dan praktek baik tentang belajar yang menggunakan berbasis digital. Cari kemudian bagaimana cara belajar tentang melalui digital. Kemudian ketiga mengikuti pelatihan baik online maupun offline. Ini yang saya lakukan ya. Mulai dari master dan sebagainya saya lakukan. Saya ingin mengasah kemampuan di bidang IT yang paling nanti bisa bermanfaat kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat mengembangkan platform aplikasi sudah dikuasai untuk menciptakan media pembelajaran. Ya seperti Canva, Classpoint, SPM itu adalah Tokaho, Quizzes ya, Pagisdia. Itu adalah salah satu aplikasi yang kita bisa kita gunakan untuk prakarsa pendidikan. Kemudian ini yang beda. Ambil pelajaran. Kita sudah data tadi apa yang terjadi. Kemudian yang kita ambil pelajaran ini kita data dan pertanyaan. Siapa yang ahli dalam bidang teknologi? Pembelajaran berbasis digital apa yang telah digunakan? Bagaimana cara memedianya? Apa yang dijadikan untuk menciptakan belajar yang menggunakan berbasis digital? Jawab pertanyaan. Tiga pertanyaan. Kemudian tindakan apa?
saya mencari tokoh atau guru yang ahli di bidangnya. Saya belajar dari teman yang lain yang ahli dalam IT. Kemudian mencari basic media berbasis digital yang dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, berinovasi membuat perancangan media menarik dan menyenangkan. Itu yang akhir pelajaran. Yang berikutnya ayat belajarnya lebih gali TV. Jadi harapan saya, apakah dengan pelajaran bahasa digital ini dapat dengan pembelajaran menyenangkan? Itu harapan saya. Bagaimana agar pelajaran bahasa digital dapat diterapkan kepada guru mata pelajaran lain? Ya, harapan saya bisa menyenangkan. Bagaimana cara yang tahu kalau pelajaran saya menyenangkan? Maka yang pertama saya buat gambar observasi murid mengenai tanggapannya. Kemarin sudah disebarkan karena saya ada media apa yang kalian sukai, apa video, apa audio, atau media lainnya, seperti itu sudah saya sebarkan. Kemudian yang kedua, apakah kolaborasi melalui tim thinking. Nah, ini nanti tim thinking agar nanti bisa membahaskan. Nah, jadi kita bisa. Kemudian berikutnya, kalau begitu dan jawaban KPI sudah rencananya. Ya, rencananya. Apa langkah-langkah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan berbasis digital? Pembelajaran berbasis digital apa yang digunakan untuk pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana menjalankan pembelajaran? Tindakan saya adalah menggunakan media belajar berbasis digital. Ya, kemudian mencari media belajar yang dapat menciptakan pembelajaran menyenangkan sesuai materi tujuan dan pembelajaran yang akademis ini. Kemudian yang ketiga, selalu mengupdate perkembangan inovasi media pembelajaran berbasis digital. Sekarang sudah teknologi maju, ini sudah ada lagi. Kita ngomongin bola. Ini aja. Kemudian eksekusi, ini alur yang terakhir. Ya, alur eksekusi. Siapa yang benar? Setelah kita ada rencana, harus ada yang kontrol, gitu. Visi kita sudah siapkan, karena begini kita ada yang kontrol. Ya, ada yang kontrol. Yang kita unik ini adalah pertama, siapa yang bertanggung jawab mengontrol agar pembelajaran menyenangkan bisa dapat berlangsung dan konsisten, bukan hanya pada waktu itu, ya. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran menyenangkan berbasis digital, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan dengan menggunakan bahasa digital. Nah, itu. Tindakan saya adalah yang sudah berita adalah kepala sekolah dibantu oleh wajib kurikulum membuat kegiatan belajar menyenangkan berbasis digital dengan menggunakan teknologi yang berbeda. Ya, itu kemarin tahun bisnis dan sebagainya. Kemudian untuk yang dari perangkat maka digunakan adalah pembelajaran berbasis digital, kemudian sekolah guru makan dan sekolah itu akan terlibat dalam data materi digital. Sekarang kita masuk ke visi tadinya. Itu contoh alur baca dan visi sebagai guru calon guru perguruan. Nah, sekarang bagaimana kita akan yang tadi itu kita masuk ke dalam visi kita, ya, visi sekolah. Jadi nanti bisa mendorong terhadap kualitas pendidikan kita. Ya. Yang pertama, apa ini jadi upaya dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi visi sekolah tadi sudah ada. Terus bagaimana apa yang perlu kita lakukan? Kemudian juga apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian berikutnya apa bentuk yang dapat dilakukan guru, orang tua, sekolah visi sekolah dapat baik. Nah, kemudian berikutnya apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana proposal ini. Nah, kemudian kita verifikasi apa visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari diri kita. Visinya tadi itu, ya. Masih ingat visinya sekolah tadi? Lupa. Nah, apa lagi? Kita nah, ini
Ini perlu kita analisis ya. Terwujud kasih berikut berakhlak, berpikir global dan mandiri, itu misi kita. Ya, di sini kita bisa analisis melalui yang berikut tadi. Ya. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi Maka istilah kita saat ini sudah berkembang, kemudian ini yang ketiga yang kita lakukan. Kemudian apakah visi itu sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah. Karena keunggulan visi kita harapan kita menjadi tugas kita sebagai sekolah. Itu kita nanti kita bisa lihat itu. Nah, kesimpulan dari itu tadi. Ya. Alur berpikir dalam pola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif di sekolah dimulai dengan menyusun visi kita apa tadi ya, kemudian diteruskan menjadi prakasa perubahan dan secara kolaboratif menggunakan tahapan kerja sudah kita tanya tadi ya. Kerja dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memfasilitasi perubahan agar secara organik datang dari diri dan semangat ya. Kemudian dalam ATM apa ambil itu dan modifikasinya. Pertama baca, jadi sudah kita tadi, kemudian kita dulu memerlukan latihan terus menerus. Ya, jawaban akan dicari bersama-sama oleh tindakan penyelidikan dan tidak itu hanya dijawab sebelumnya. Ambil itu dan modifikasinya. Jadi itu cara-cara bagaimana kita bisa berusaha visi kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti ada diskusi setelah ini. Saya ini sangat kurang nanti saya mengatakan Pak terima kasih Pak Suratana telah memaparkan visi sekolah sekolah sekolah. Nah, Bapak Ibu di visi sekolah sudah dan kelas berusaha menampilkan visi sekolah sesuai dengan rasa perubahan yang dilakukan beliau. Jadi kalau selama ini kita tahunya musuh visi jadi ada tahapan kajian ilmiahnya. Di visi itu kan kita seharusnya forum diskusi ini sebenarnya belum semuanya mantap. Namun ini adalah titik awal kita untuk melakukan perubahan baik yang sudah dilakukan sejawat yang akan tampil di sesi berikutnya. Ini mau bercermati. Jadi hanya tadi menjadi tahu menjawab yang bagaimana ini nanti disatukan dalam satu kalimat singkat kira-kira begini. Nanti dijabarkan lagi menjadi visi nanti tata kerja operasionalnya lebih agak detail, lebih detail lagi tingkat tujuan pendidikan. Semoga ini adalah hal yang baik kita lakukan sebuah upaya perubahan di masyarakat ini. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak,
sehingga bagi saya itu bisa muncul pertanyaan banyak. Apa dibubarkan? Hanya pertanyaan aja beliau berdua. Tapi kan kita ambil positifnya ya, jadi bukan sifatnya membayar, tapi kita mencari sisi positif untuk maju sekolah. Jadi silakan kalau tadi ada yang boleh tumpang ini saya baru 3 kali ini ada yang seperti itu, ada yang baru tahu baca ini alhamdulillah. Jadi setidaknya ini menjadi hal-hal baru yang menjadi catatan di otak kita. Ternyata di bulan itu ada ya. Semoga nanti akan bagi. Baik, Bapak Ibu, dari sesi yang sudah saya tadi, orang kenal Bapak Ibu yang masukan, tanggapan, pertanyaan berkaitan dengan isi sekolah dan gambarannya itu ini, jadi visi sekolah yang original tadi kemudian sama Pak Surasmo ini kan sudah diolah karena upaya Pak Surasmo mencermati dari proses penyusunan visi itu harusnya melalui alur kajian lagi, kemudian muncullah nanti perubahannya seperti ini. Nah ini menurut panjenengan sudah bergerak murid atau ini sudah mencerminkan cita-cita sekolah kedepannya ini. Bapak Ibu, visi itu tidak sebaiknya tidak turun temurun karena dari zaman ke zaman kan tidak ada. Bagaimana dulu belajar di SD masih menikmati buku ini bapak buku ini ibunya buku. Kalau yang teman yang masih muda ini saya yakin belum tidak menikmati yang menikmati. Tapi yang sekarang sudah buku itu sudah hanya beda saja dari sebuah dunia. Nah, itu kan bukti bahwa buku saja berubah, berubah. Maka visi pun juga bisa berubah. Jadi misalnya visi sekolah ini tahun depan atau semester depan pun mau dirubah bisa, asal ini sudah cocok dan sudah disepakati. Jadi diskusi ini ajaran bisa menggali lebih tajam lagi, meminta informasi dari murid-murid juga. Murid belum tanya, ya, oke siap, ya monggo. Terima kasih menanggapi visi dan misi yang kita bagi. Kami mencoba untuk melihat itu pendidikan nasional dalam pendidikan nasional itu. Terima kasih saya ingin menanggapi tentang visi-visi yang disampaikan oleh para pendidik tadi. Saya mencoba untuk melihat tujuan pendidikan nasional dan 12 masyarakat program Indonesia. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berhidup, cakap dan jati. Tadi Bapak Eko sudah menyampaikan tentang bahwa yang digaris bawah itu adalah perkataan mulia. Terus nanti kami mohon kepada visi
lebih di masa tadi dalam kayak implementasinya gitu. Jadi kuliah ini dipraktiskan. Jadi kita mungkin bisa memohon nanti juga sehingga memohon untuk misinya itu dibuatkan teman-teman yang bisa ada sampai ini melakukan sesuatu yang tidak itu pelan-pelan Silakan Pak Sulasworo langsung saja bertanya. Baik, terima kasih rekan-rekan dan juga penanggapi semuanya bertentang dengan visi yang berdasarkan pada peraturan pendidikan dan pendidikan fokusnya kepada bagaimana kamu bisa menerapkan langsung di sekolah. Ya. Kalau dari visi yang kita lakukan itu sudah mengumpul di situ berfokus kepada apa? Di sini di visi yang kita lakukan sudah memberikan tinggal kita tuangkan ke isi, ya, dan isi ketujuan, kemudian itu diterapkan di dalam pembelajaran. Kemudian ini sudah kita diberi kepada kita sudah ada profil yang terhasilkan. Di situ juga integrasi oleh nanti pembelajaran itu sudah tadi profil yang terhasilkan. Jadi di sini kita juga perubahan sudah kita lakukan. Tinggal kita nanti melanjut dan masih terpakai sesuatu berbeda. Kemudian kita terapkan di pembelajaran seperti itu. Saya kira itu catatan dari saya. Mungkin dari mulai bisa bertanya atau Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ini tidak cukup waktu gagal diskusi di warga sekolah, tapi ini sudah ada bekal dari Pak Sulasmono. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan tanggapan yang positif untuk proses dari Bapak Mulia itu bisa ditegaskan lagi di visi sekolah sampai proses tujuan pendidikannya di sidang. Mungkin dari Bapak itu Bapak itu yang lain Bapak baik Bapak Ibu, saya pikir untuk kalau bisa tanggapan ini yang pada hakikatnya dari diskusi yang pertama tadi sekitar lalu dari lembar kerja yang diberikan Pak Sulasmono, saya bisa melihat semua sebenarnya Bapak Ibu itu sudah punya harapan besar seperti yang ditanyakan di lembar kerja pertanyaan rumah. Bapak Ibu sudah tidak baik, artinya punya harapan pada siswa itu. Saya ingin punya siswa yang iya, saya ingin punya yang siswa yang betul-betul religius, sopan dan santun. Jadi harapan positif itu tinggal nanti dijadikan satu. Nanti Pak Sulasmono juga menyinggung profil pelajaran Pancasila
dimensi pertama itu jelas, itu menanamkan sisi hubungan dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, serta akhlaknya manusianya, baik akhlak pada Tuhan maupun akhlak pada umat manusia. Terima kasih Mas Edi atas diskusinya kali ini. Semoga diskusi hari ini menjadi awal yang baik atas perjalanan program pendidikan yang sedang dilakukan Sumarno. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih kerjasamanya, kolaborasinya luar biasa. Saya terus terang sangat apresiasi sekali. Dulu di diskusi itu tidak pernah dihadiri sebanyak ini, ya. Baru diajarkan, saya bisa memberikan proses diskusinya begitu oleh semua itu luar biasa. Jadi saya merasa bangga sekali. Dan terima kasih, mohon maaf kiranya atas apa yang sudah kami jangan di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.